STHI Sarjana Teologi Islam. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Bismillah, Masya Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillah, Masya Allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillah, Masya Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillah, Masya Allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, Masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah bada'na walhamdu li rabbina. Wassalatu wassalamu lin nabiyyi habibina. Ilahana anta maqsuduna. Ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratum mustaqim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Udah gak ngantuk ya Bu ya? Request dari Pak Ustadz Endang, obatnya ngantuk di ngajiin katanya bapak-bapak di sini. Di Lagang yang mulai ngantuk. Ntar kalau udah mulai ngantuk-ngantuk, bapak-bapaknya udah mulai senderan, tarik aja suaranya katanya, langsung bangun. Walladzina innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'da fathi Makkah walakin jihadun wa niyatun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin.
hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para asatidah, para hujaj, para sesepuh bin sepuh, wabil khusus ketua yayasan Al-Isra, tulisannya Al-Isra Pak, bacanya Al-Isra. Bapak Haji Halim, Bapak Haji Abdul Halim, yang orangnya santun dan lembut sesuai nama ramah. Kita doakan semua mudah-mudahan ketua yayasan kita selalu diberikan nikmat panjang umur fi taatillah. Allah murahkan rezeki kita, Allah istiqomahkan ibadah kita, dan mudah-mudahan menjadi naungan bagi kita semua, dan sehingga bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya untuk senantiasa kemaslahatan warga, masyarakat, dan juga DKM Al-Isra. Yang kedua, yang terhormat dan yang kami muliakan Ketua DKM Al-Isra Bapak Ali Imran. Bapak Ali Imran, mudah-mudahan beliau juga selalu diberikan nikmat panjang umur fi taatillah. Allah berikan kesehatan wal afiyah, Allah murahkan rezekinya, dan Allah senantiasa istiqomahkan di dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Ketua RW 11 ada Pak RW? Ketua RW 12 ada? Masih muda ya? Masya Allah. RW-nya ada? Mudah-mudahan Pak RW kita juga diberikan kesehatan, panjang umur fi taatillah, senantiasa diistiqomahkan di dalam menjalankan tugas-tugasnya, dan juga senantiasa Allah jadikan warga RW 12 hidayah menjadi warga masyarakat yang aman, sejahtera, damai, dan penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak semua jamaah Masjid Al-Isra, warga RW 11, RW 12, ibu-ibu semua, ketua majelis ta'lim, ketua Karang Taruna ada. Semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat, ampunan, dan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak kalah pentingnya sahabat saya, akhinal mahbub, akhinal kiram, Ustaz Endang Sumarna. Saya pikir dari Tasik, ternyata orang Bekasi asli, namanya Endang Sumarna gitu. Alhamdulillah, berkat wasilah beliau kami bisa bersilaturahim, senantiasa memberikan apa yang kami miliki. Mudah-mudahan di malam kesempatan yang mulia ini, yang penuh rahmat dari Allah, kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, kita semua dijadikan hamba Allah yang saleh dan salehin, salehin dan salehat, qanitin dan qanitat, dan senantiasa hafidin hafidhat. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, Allah curahkan rahmat dan ampunannya pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian jamaah, pada haflah acara Muharram, Gemak Muharram 1443 Hijriah, berbicara masalah Muharram, satu-satunya bulan yang urutan pertama, bulan Islam,
bulan yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga siapa saja dari kalangan hambanya yang melaksanakan ibadah di bulan ini, mereka melakukan kebajikan di bulan ini, pasti karena bulannya bulan mulia, ibadahnya pun akan tambah mulia, pahalanya pun akan semakin banyak, rahmat Allah pun akan semakin berlimpah. Kenapa? Karena bulannya bulan yang dimuliakan oleh Allah, diberikan kelebihan dan keutamaan kepada siapa saja dari hambanya yang melakukan ibadah di bulan ini. Tetapi sebaliknya, bila mana seorang hamba di saat bulan yang dimuliakan Allah, bulan haram, bulan yang dihormati, mereka berbuat maksiat kepada Allah, mereka berbuat dosa kepada Allah, maka tentu balasannya, ganjarannya dan siksaannya pun akan semakin berlipat ganda. Kenapa? Kalau kebalikannya, orang berbuat taat, berbuat ibadah, pahala berlipat ganda. Kalau orang yang sebaliknya berbuat dosa dan maksiat, maka dosanya pun dilipat gandakan. Inilah daripada apa yang kita senantiasa di bulan Muharram ini yang harus kita jaga. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, kalau berbicara bulan Muharram, maka tentu ini adalah satu sejarah yang monumental yang tidak pernah dilupakan oleh kaum muslimin. Berbagai macam peristiwa-peristiwa yang terjadi dari mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, terlebih peristiwa hijrahnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di bulan Dzulhijjah, bulan haram, ada yang istimewa, Tasu'a dan Dzulhijjah, Idul Adha. Kalau di bulan Rajab ada yang istimewa, malamnya 27. Kalau di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Tetapi di Muharram ada namanya Asyura. Dari kata Ashrun. Ashrun itu 10. Kalau bahasa Arab Ashrun, Asyura, wazan fa'ulun. Kemudian ditambahkan alif dan hamzah, itu maknanya sighat mubalaghah. Amfilatul mubalaghah, saking pentingnya, saking keistimewaannya yang luar biasa, maka menggunakan asyurun, fa'ulun, sighat mubalaghah yang mempunyai nilai fadilah yang sangat besar. Peristiwanya peristiwa bersejarah dan keutamaannya keutamaan yang sangat agung. Maka bagi siapa saja di antara umat Nabi Muhammad yang melakukan kebajikan, melakukan satu amalan di malam itu, maka niscaya Allah berikan pahala yang sangat luar biasa. Kalau berbicara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, itu dulu hijrah secara fisik. Sebab para ulama mengatakan yang namanya hijrah itu adalah al-intiqal min makan ila makanin akhar, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hijrah dari Mekah ke Madinah itu dulu. Tetapi kita punya makna hijrah adalah hijrah secara batiniah, hijrah qalbiyah, hijrah secara spiritual. Dari immoralitas menuju hijrah ke moralitas, dari akhlak yang tidak baik, dari akhlak yang rusak, maka pindah hijrah menuju kepada akhlak yang baik. Dari gelap menuju kepada terang cahaya ilahi, dari kepalsuan menjadi kebenaran, dari kebatilan menjadi kebenaran, dan bahkan dari kemaksiatan menuju ketaatan. Itulah intiqal, hijrah secara qalbiyah, hijrah secara spiritualitas. Maka kita pun diajarkan doa supaya kita bisa hijrah, pindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, dari sakit menuju sehat, sempit menuju lapang, dari mulai sengsara menuju kebahagiaan,
dari mulai hina menuju kepada kemuliaan, pindah semua dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Makanya supaya kita makna hijrah ini, kita doa kepada Allah. Ini doa diijazahkan dari para kiai, Habib Ba'alawi, apalagi di saat musim bencana, wabah saat ini. Kita diajarkan bahkan ini harus dibaca oleh kaum muslimin, para imam musola, imam masjid, majelis taklim, para ustadz, dibaca doa ini, diamalkan, diijazahkan oleh para guru-guru kita. Mau Pak doanya Pak ya, biar kita bisa pindah hijrah dari keadaan yang satu ke menuju keadaan yang lain. Ibu mau doanya kita baca bareng-bareng? Mau? Kita baca doanya dari Habib Imam Ba'alawi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahya wa amut. Bentar lagi Bu ini baca ya. Jangan sampai lupa. Kita baca doa yang khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma unqulna wal muslimin minasyaqawati ila sa'adati wa minal maradi ila sihhati wa minal asqami ilal afiyati wa minal dhiqi ila sa'ati wa minal ihanati ilal karamati wa minal ma'siyati ila ta'ati wa minal ghaflati ilal ibadah birahmatika ya arhamar rahimin. Ada anak yatim di sini. Insya Allah kalau diaminin anak yatim, doa kita malam ini makbul. Apa doanya? Minta hijrah, ungkulna, pindahkan ya Allah. Dari mana? Minasyaqawati ila sa'adah, dari kesengsaraan hidup menuju kebahagiaan. Ini adalah suatu yang diharapkan dan dicita-citakan setiap manusia. Hidup kita dari mulai lahir sampai wafat, sampai nanti kembali sang hadirat Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala, mintanya bahagia. Sebab kalau kita dunia bahagia, akhirat bahagia, kita termasuk orang yang beruntung. Udah sengsara di dunia, di akhirat makin sengsara. Mending di dunia sengsara tapi di akhirat bahagia. Alhamdulillah. Tapi semua manusia yang diidam-idamkan adalah bahagia. Tidak ada satupun manusia yang hidup ke alam dunia susah. Tanya orang semua, orang yang susah pun pengennya bahagia, pengen senang. Ibu-ibu mau bahagia Bu ya, bapak-bapak mau bahagia. Cuman ada tandanya orang bahagia itu. Ada alamat. Kalau kita ingin menjadi orang yang bahagia, punya tanda-tandanya. Dan ini adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita minta pindah minal maradi ila siha, dari sakit menuju sehat. Ini saat ini kita harus hijrah. Kita doain Covid biar berlalu, pergi jauh-jauh. Mudah-mudahan jadi catatan sejarah kita, jangan terulang kembali. Insya Allah sebentar lagi kita akan bebas, lepas masker semua nanti. Udah divaksin semua? Udah. Ibu-ibu udah divaksin? Alhamdulillah. Aman. Kalau sakit
Emang udah penyakit datang tuh, udah tua. Mau keluar saya udah divaksin kok sakit. Emang udah 70 tahun nggak divaksin, dari dulu juga sakit. Belum ada Covid juga sakit. Sakit-sakitan. Begitu divaksin tambah parah sakit gitu Pak. Ya ada Kongkong juga begitu. Divaksin dia protes, marah-marah, meriang, demam. Marah sama susternya. Kemarin ada marah-marah, habis divaksin kelengkar-kelengkar. Ternyata emang udah waktunya sakit dia tuh. Pak setiap hari itu sakit. Divaksin tambah sakit. Pindah dari penyakit menuju kesehatan. Karena setiap manusia pengen sehat. Terasa nikmatnya sehat kalau pas lagi sakit. Nah, kita minta hijrah itu dulu. Dari penyakit menuju ke sehat. Sebab kalau sehat semua jadi nikmat. Ya. Sholat kalau sehat enak, berdiri. Kalau sakit kan gak bisa, susah. Wudunya juga susah. Rukuknya susah. Pokoknya kalau sehat luar biasa. Buat ibadah enak. Buat cari nafkah juga nikmat. Dibawa makan juga enak. Itu sehat. Wa minal asqam, dari berbagai macam bencana, wabah, ilal afiyah, menuju keselamatan. Itu hijrah doa kita. Wa minadhiqi ila sa'ah, dari kesempitan menuju ke lapang. Dampak wabah semua jadi sempit. Gerak kita jadi semakin sempit. Kemudian ekonomi kita semakin sulit. Dan semua berdampak, seluruh sektor, seluruh dimensi kena semua. Sampai pun penyakit selalu berdatangan, bahkan yang sakit semakin terjangkit, bahkan sampai kepada menjadi mayit, sudah bergelimpang. Maka Allah pindahkan dari wabah penyakit menuju kesehatan. Wa minal dhiki ila sa'ah, dari sempit menuju ke lapang. Insyaallah mudah-mudahan malam ini yang didoa ini, yang diijazahin ini, mudah-mudahan besok hidupnya semua menjadi tenang, lapang, dan rezekinya berlimpah luah barokah. Amin ya rabbal. Wa minal ihanati ilal karomah, dari kehinaan kita menuju kemuliaan. Bahkan yang terakhir, wa minal ghaflati ila ta'ah, dari lalai, dari kelalaian, kemalasan menuju rajin, kelalaian menuju ibadah, maksiat, banyak maksiat menuju taat. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu yang ya, rahmatmu arhamar rahimin, yang maha Allah, maha rahmat, maha sayang. Jamaah hadirin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saya malam ini materi ini mau nyampain amalan buat Muharram aja dah. Walaupun masih ada sisa berapa hari lagi Pak? 3 hari lagi. Dikerjain alhamdulillah, nggak dikerjain rugi. Terus yang kemarin gimana? Qadha dah. Sekarang kesempatan 3 hari lagi Muharram. Mudah-mudahan tahun depan bisa ketemu Muharram lagi. Karena ada saudara kita yang tahun depan gak ketemu lagi Muharram. Hari ini gak ketemu. Padahal kemarin habis dihajar banjir nasional, ditambah lagi kena Covid ya. Kemudian berharap ingin ketemu tahun baru lagi gak ketemu ya. Mudah-mudahan kita bisa insyaallah ketemu lagi bulan tahun depan, sampai kita nanti panjang umur sampai 100 tahun. Amin ya robbal. Mau 100 tahun tapi yang sehat. 100 tahun sehat. Di dalam kitab I'anatul Talibin ada 10 amalan yang harus dikerjakan di bulan Muharram. Bahkan ditambahkan 2 menjadi 12.
Tapi yang 12 ini yang sanadnya, yang hadisnya kuat cuma 2. Yang lain karena bulannya mulia, bulan Muharram, bulan yang diistimewakan, maka tidak ada salahnya melakukan amalan ini di bulan Muharram, sehingga kita mengharapkan karena barokahnya Muharram. Kalau yang 2 hadisnya kuat. Di dalam syair dikatakan fi yaumi asyura, pada hari Asyura di bulan Muharram ini, asyratun tasil, kemudian bihat natani walahafatun nuqil. Ada 10 di hari Asyura ini yang harus dilakukan, ditambahkan 2 lagi dan dinukil oleh para ulama. Apa yang 12? Sallisil sur'ani man ud waqtahil ra'sal yatim imsah tasaddaq wattasil wasi'alal 'iyani qallim dhufra wa suratal ikhlas qul alfan tasil. Itu yang 12. Yang pertama sum puasa. Kalau di Asyura kita sudah lewat, siapa yang puasa Asyura maka diberikan pahala yukaffirus sanatal madiyata, diampuni, dihapus kesalahannya 1 tahun yang telah lalu. Setahun dapat garansi ampunan Allah. Itu istimewanya puasa di Asyura, dan ini dalilnya kuat. Lantas kalau Asyura sudah lewat bagaimana? Masih ada kesempatan hari terakhir, hari Senin nanti. Kayaknya hari Senin, untuk dapetin Senin Kemis, mungkin Selasa udah. Terus bagaimana, ada sisa waktu 4 hari lagi, puasa mutlak. Kenapa? Mengharapkan karena ini bulan hormat, bulan mulia, ambil yang sunnah puasa. Kalau Ayyamul Bid sudah lewat ya Pak ya, Asyura sudah lewat, tinggal sekarang apa Pak? Ambil Senin nanti. Kalau yang mau puasa, kesempatan terakhir di bulan Muharram. Ini orang Yahudi semua pada puasa karena mengagungkan nabinya, menghormati nabinya. Maka di dalam hadis riwayat Bukhari yang sangat panjang, lamma atal Madinata, ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, fawajadal Yahud, bertemu dengan orang-orang Yahudi. Mereka ketika Rasulullah bertemu, kemudian akhirnya orang Yahudi yasumuna, mereka semua berpuasa. Nabi tanya, mahadzal yaum, hari apa ini? Alladzina tasumu, hari apa? Kenapa engkau pada melakukan puasa? Apa jawab Yahudi? Hadza yaumun azim, ini hari besar, hari istimewa. Kenapa? Anjallahu Musa wa gharika fihi Fir'aun wa ghariqu Fir'aun. Allah selamatkan nabiku Nabi Musa, Allah tenggelamkan Fir'aun. Maka aku bersyukur, berterima kasih kepada Allah, gembira karena nabiku diselamatkan oleh Allah dan musuhnya Fir'aun dikeremkan oleh Allah di Lautan Merah. Aku langsung berterima kasih dengan puasa. Akhirnya Rasul pun mengatakan, nahnu ahaqqu aula minkum bi Musa, kami lebih berhak memuliakan Nabi Musa daripada kalian. Kemudian Nabi puasa, lantas Nabi menyuruh para sahabatnya berpuasa. Apa yang diambil dari hikmah ini? Ternyata kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah kitab Bukhari, bahwa hari ini, hadis ini bisa diambil kesimpulan, boleh kita mengagungkan, merayakan, membesarkan hari-hari besar yang istimewa, termasuk malam ini Muharram. Ya walaupun udah lewat waktunya, tapi alhamdulillah semangat untuk syiarnya nggak kalah Al-Isra. Saya kira cuman Al-Isra doang nih yang ngadain Muharram begini. Masjid-masjid yang belum ada. Saya juga Pak Ustaz Danang bilang, tanggal berapa ini? Tanggal akhir-akhir nggak apa-apa dah. Yang penting kita tetap istiqomah mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Muharram diambil kesimpulannya, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Muharram, Nuzulul Quran, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani,
bahwa dengan hadis ini boleh kita mengagungkan, memperingati hari-hari besar, di antaranya Maulid Nabi, Isra Mi'raj dan Muharram. Pengarang pensyarah kitab hadis Bukhari, makanya nggak ada lagi istilahnya haram bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, nggak ada lagi. Ahli hadisnya sendiri yang bilang boleh. Oleh karena itu kita manfaatkan puasa. Yang kedua, sholli. Sholli sil sholli. Banyakin sholat sunnah. Ini sholat sunnah ada banyak nih Bu. Kalau Allah ngasih yang wajib sedikit, kalau pengen dapat tambahan, kerjakan yang sunnah. Coba sholat cuma 5 waktu, nggak cukup buat masuk surga. Tambahin yang banyak, sholat sunnahnya dibanyakin. Sebab kalau yang wajib itu hanya yang pokok, tapi untuk nambal kekurangannya, untuk menyempurnakannya, Allah berikan yang sunnah-sunnah banyak. Coba kita lihat, kalau haji cuma sekali, setahun seumur hidup wajibnya sekali, tapi umroh boleh beribu-ribu kali. Ibnu Umar hajinya 60 kali setiap tahun haji. Abdullah bin Umar umrohnya 1000 kali. Kalau kita cukup setahun sekali, ya. Kenapa? Ya susah, sekali aja susahnya minta ampun kuotanya. Kalau tinggal di Arab mungkin kita bisa tiap tahun pergi haji. Tapi yang sunnahnya yang banyak umroh. Coba puasa cuman sebulan, yang sunnahnya banyak. Ada puasa Asyura, ada Tasu'a, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa Daud, ada puasa Senin Kemis. Banyak yang sunnah. Sholat cuma 5 waktu, tapi yang sunnahnya ada nawafil, rotibah, qobliyah, ba'diyah. Ada sholat qiyamul lail, tahajud, ada sholat duha, ada sholat tasbih, ada sholat hajat, ada sholat istikharah, ada sholat taubat, ada sholat intizar, ada sholat mutlak. Kenapa Allah banyakkan sunnahnya dibandingkan yang wajib? Agar senantiasa menyempurnakan ibadah yang wajib, diperbanyak yang sunnah. Kalau zakat kan cuma 2,5%, ya Pak ya, yang wajib setahun sekali zakat fitrah. Kemudian kalau zakat malnya cuma bagi orang yang sudah berpenghasilan, yang sudah nisab. Tapi kalau yang sedekahnya, infaknya, ibu boleh keluarkan banyak, bapak boleh infakkan. Kalau perlu rumahnya habis, kalau perlu tanahnya habis, diinfakkan di jalan Allah, bebas. Sedekahkan semua hartanya, bebas. Itu ambil yang sunnah. Termasuk juga puasa, termasuk sholat. Kita sholat itu diperbanyak. Kenapa? Karena as-sholatu khairu maudhu'in. Sholat adalah sebaik-baiknya hantaran. Faman istata'a yastaghfira falyastaghfir. Siapa yang mampu untuk berperbanyak sholat, maka perbanyaklah sholat. Kenapa? Satu-satunya imun yang terbaik di dunia ini adalah sholat. Percaya Pak? Percaya Bu? Apa olahraga yang paling menyehatkan? Sholat. Apa imun yang paling baik? Apa Bu? Imun yang paling baik susu kedelai? Bukan. Imun yang paling baik vitamin C? Bukan. Imun yang paling baik vaksin? Bukan. Imun yang paling baik adalah sholat. Kenapa? Rasulullah bersabda dalam hadis sahihnya itu, qum fasolli fa inna fis sholati la syifa. Bangun. Ketika Abu Hurairah sakit, langsung kata Rasulullah, kalau kau sakit, kum, bangun, fasolli, sholat, banyakin minimal 2 rakaat. Fa inna fis sholati la syifa. Di dalam sholat itu ada penawar obat. Maka di dunia imun yang paling bagus adalah sholat. Ketika orang cari vaksin untuk wabah yang senantiasa semarak sekarang ini, cari ini, apa obatnya, apa imunnya biar gak tertular. Ternyata satu-satunya ditemukan hadis ini, fa inna fis sholati la syifa. Dalam sholat ada penawar, ada penyembuh. Maka sholat perbanyak, insya Allah bebas dari COVID. Amin ya robbal. Sholat 5 waktu, banyakin sholat. Yang wajib
dikerjakan, yang sunnah jangan ketinggalan. Kerjain semua yang sunnah, apalagi ibu-ibu yang banyak waktunya duha, ibu-ibu yang banyak waktunya hajat, biar suaminya pergi ke kantor, ibunya sholat hajat. Biar suaminya pergi mencari nafkah, ibunya sholat duha, saling doa mendoakan. Insya Allah yang rajin sholat biasanya badannya sehat. Ada orang yang suka futsal, ada bapak-bapak? Aki-aki yang suka futsal ada? Oh enggak. Ibu-ibu yang suka senam ada bu? Senang-senam bu? Jogging senang ya bu ya? Bapak-bapak senang main itu, main bulu tangkis ya. Ada orang bilang, saya juga dikritik sama olahragawan, Ustadz ente banyakin olahraga, banyakin badminton kayak apa, futsal kayak, jalan gerak kayak gitu kan. Jadi Ustadz harus sehat, jadi kiai harus sehat kata. Jangan lemas, jangan loyo ya. Akhirnya saya bilang, kalau Ustadz, kalau kiai nggak sempat main futsal, kerjaannya duduk ngaji. Kalau Ustadz kagak sempat main bola, main voli ya, karena ngurusin umat. Terus bagaimana cara untuk menjaga kesehatannya, imunnya? Biasanya Ustadz kiai mah rajin sholat sunnahnya. Malam dia bangun sholat tahajud. Ibu bapak mungkin lihat di Banten itu almarhum al-maghfurah Abu Yadim Yati almarhum, itu sholatnya nggak pernah berhenti, ngaji terus, ngajar, habis itu sholat. Terawih mungkin kalau kita 30 juz nggak kuat kali Pak di sini. 11 rakaat aja pakai nawar, 4 rakaat pulang. 11 rakaat, 2 rakaat pulang. Dari masjid lainnya yang ada teh botolnya begitu masih milih-milih. Sholat masih ditawar-tawar. Abu Yadim Yati itu Masya Allah, sholatnya nggak pernah berhenti, sholat sunnahnya. Makanya badannya sehat, udah sepuh, udah tua, masih kuat ngimamin, baca sehari 1 Quran tuh masih kuat. Nah kita kan beda Pak, udah dengar surat Yasin aja kita udah apa Pak? Udah gundah di hati kita. Dulu ada terawih yang terkenal itu, cerita ibu mertua saya, ada Kiai Amin di Indramayu. Padahal tahun 80-an musola masih kecil, tapi alhamdulillah jamaahnya dari mana-mana ke situ. Sholat terawih paling antik di dunia, kalau menurut saya di dunia. Kenapa? Karena belum sampai sekarang belum ada yang ngamalin. Kayak pernah ngamalin sekali-kali. Bacaan Fatihahnya kayak merduin. Orang udah apa Pak? Udah apa Pak? Aduh nih dikoriin lagi Fatihahnya. Begitu baca surat Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam, tambah lagi di Al-Baqarah, Allahu Akbar. Yang kedua surat Al-Imran, Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Terus Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Terus Hamim, Allahu Akbar. Sah nggak Pak? Sah nggak? Boleh nggak? Boleh. Nggak pakai surat juga boleh. Satu ayat. Ain sin qaf kaf ha ya ain alif lam mim ra, begitu. Kemudian qasim mim qaf nun, itu huruf muqatta'ah semua dibaca. Satu ayat. Rakaat pertama nun, rakaat kedua qaf. Rakaat pertama alif lam mim, rakaat keduanya alif lam mim ra. Kemudian Yasin. Pernah ada nggak imamnya begitu terawih? Belum ada ya? Sekali-kali nggak apa-apa itu. Senang jamaahnya, yakin saya. Ibu senang ya Bu ya? Senang. Aduh, habis bikin kolak, habis dagang, habis ini. Pengen kan terawih cepet Bu ya? Pengen cepet tapi enak.
Suratnya jangan lama-lama, boleh dah surat mah nggak diwajibin harus ini enggak. Nggak harus 1 juz, nggak harus atakasur ke bawah, nggak harus juz amma, bebas. Yang penting baca surat. Udah ayat pertama sikat aja habis semua yang pendek-pendek, yang 2 huruf, yang 3 huruf, selesai. Laris betul di Indramayu Bu, dari mana-mana naik mobil bak semua. Penuh tuh musola padahal tahun 80-an. Kenapa? Itu di Kiai Amin aja terawihnya. Kenapa? 23 cepat. Cepetnya gimana? Fatihahnya enggak. Apa? Suratnya cuman Yasin udah selesai. Masya Allah. Nah, ditambah lagi Abu Ya Muhtadi putranya ini sampai sekarang udah 60 usia, sekarang hampir 70 tahun. Beliau sudah 50 tahun puasa setiap hari. Sehat badannya. Sholatnya Masya Allah rajin, ngajinya tekun. Olahraganya kapan Bu? Cuman sholat olahraganya. Karena beliau berkeyakinan dengan hadis Rasulullah, imun yang terbaik di dunia cuman sholat. Kenapa? Yang menciptakan badan kita Allah, yang menciptakan tubuh kita Allah. Setiap hamba yang diciptakan, setiap orang yang menciptakan sesuatu pasti dia tahu apa kebutuhannya. Orang menciptakan mobil terbaru Honda dari Toyota, dari Suzuki, pasti yang memproduksi, yang menciptakan lebih tahu apa bahan bakarnya supaya mobil itu awet, bagaimana cara servisnya, kemudian apa saja yang harus dilakukan supaya mobil itu awet. Begitu juga manusia yang menciptakan Allah, Allah lebih tahu bahan bakar kita, tubuh kita supaya tetap sehat, bugar. Apa? Allah perintahkan sholat 5 waktu ditambah sholat sunnah yang banyak. Insya Allah. Mudah-mudahan ibu kalau masih sakit-sakitan asam urat, tambahin sholatnya Bu yang banyak. Bapak-bapak yang dengkulnya masih keretak-keretak, kakinya yang suka bengkak-bengkak, banyakin sholatnya, lamain sujudnya. Insya Allah. Harus yakin. Saya yakin kalau dia tua-tua ini udah berobat, pasti berobat pengen sehat, sembuh, beli obat ini ke dokter, check up segala macam. Udah sekarang yakinkan, banyakin sholat. Tapi saya kan sakit-sakit Pak Ustadz, gak bisa diri, duduk, yang penting badannya gerak-gerak. Insya Allah Allah berikan kesehatan melalui sholat. Yang ketiga, banyakin silaturahim. Sambungkan silaturahim, ini adalah perintah Allah dan dianjurkan di bulan Muharram. Bahkan Al-Quran mengatakan ayat tentang perintah tentang untuk menghubungkan. Walladzina yusilu ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al adzab, su'al hisab. Dan orang-orang yang menyambungkan dengan apa yang diperintah Allah untuk dihubungkan, mereka takut terhadap Tuhan mereka, dan mereka juga takut terhadap jeleknya hisab nanti di yaumil qiyamah. Ini adalah dalil silaturahim. Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, di antara silaturahim ini mereka senantiasa duduk kumpul bersama orang-orang miskin, bersama anak yatim, bersama kerabat, bersama orang-orang yang susah, mereka untuk dibantu. Maka Muharram biasanya suka kumpul, ada santunan Pak ya, baksos, kemudian ada sedekah dan lain sebagainya. Ini mengamalkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zur aliman, berkunjung kepada ulama, orang alim. Sering ziarah kepada ulama. Sebab kata Nabi, siapa yang ziarah kepada orang alim, memuliakan orang alim, ulama sama seperti memuliakanku. Siapa yang memuliakanku pasti masuk surga bersamaku. Nah, sekarang ulama jangan dijauhin. Kita udah pada jauh dari ulama dan fuqaha, yakin ujian cuma 3. Ya, dalam kitab Nashihul Ibad Bu, jauh dari fuqaha, jauh dari ulama, Allah uji 3. Salah satunya apa Bu? Allah angkat keberkahan dalam usaha. Rajin, rugi terus, dapat duit habis terus. Itu salah satu ketidakberkahan.
Kadang uang banyak tapi nggak karuan habisnya. Ujung-ujung sakit, ujung-ujung anaknya begini, anaknya begitu. Keluar duit, nggak ada keberkahannya. Lantaran kita jauh dari para ulama dan fuqaha. Maka akhir zaman ya'ti 'alan nasi zamanun yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Akhir zaman nanti orang lari daripada ulama, lari daripada fuqaha, nggak mau silaturahim kepada para guru-guru. Maka Allah Subhanahu wa taala uji dengan salah satu tiga. Pertama, Allah cabut keberkahan dari usaha mereka. Yang kedua, diberikan pemimpin yang zalim. Mau bu? Mau bu? Salah siapa? Kalau ada pemimpin yang zalim, salah siapa? Salah kita semuanya. Karena Rasulullah sudah bilang, aw yabtaliyahumullahu bi thalathi baliyatin. Yang pertama, awwaluha yarfa'ullahu an kasbihim. Yang kedua, aw yabtalihi sultanan zalim, diuji dengan pemimpin yang zalim. Yang paling bahaya nomor 3, kharaju minad dunya bighairi iman, keluar dari dunia tanpa membawa iman. Padahal iman ini adalah mutiara yang paling indah. Jangan sampai kita mati nggak bawa iman. Perkara kita mau mati terserah Allah. Kita nggak pernah minta sama Allah. Andaikan kita minta, ya Allah matikan aku dalam keadaan sujud di Masjid Al-Isra. Ya Allah matikan aku dalam keadaan sedang mengaji. Ya Allah matikan aku dalam ibadah sholat. Ya Allah matikan aku sedang tahajud. Ya Allah matikan sedang puasa. Andaikan itu bisa dan terlaksana, kita mau benar seperti itu. Tapi Allah punya cara yang lain. Pokoknya kematian pasti datang, tinggal terserah Allah caranya. Yang penting kita doa, ya Allah matikan aku dalam membawa iman husnul khotimah. Terserah Allah matinya mau bagaimana. Mau celaka, mau kena covid, itu nggak ada urusan. Yang penting kita mati bawa iman. Saya ingat dosen saya, kenal Dr. Lutfi Fatullah yang suka kajian Sahih Bukhari kitab kuning almarhum itu. Ibu suka nonton TVRI kan kajian kitab kuning. Dr. Lutfi Ahmad Lutfi Fatullah MA, beliau habis ceramah begitu di Al-Azhar, urusan mati sih urusan Allah, yang penting kita istiqomah ibadah. Terserah Allah mau matinya kita jatuh, mau matinya kita sakit, kena covid, terserah. Yang penting bagaimana kita mati dalam habis ceramah begitu, beliau sakit, meninggal dunia. Ulama diambil satu-satu. Ini dari covid ini catatan katanya lebih dari 600 kiai ulama meninggal dalam masa pandemi, hilang semua. Maka penting itu di Muharram ini zur alimah. Masih ada kesempatan 3 hari lagi. Besok datengin dah tuh guru. Ada guru Ustadz Endang aja dari sini, datengin besok rumah satu-satu. Ya insya Allah gitu kan. Audu waqtahil ayadatul maribu, jenguk orang sakit. Sekarang kan memang kita serba salah bu. Dalam masa pandemi sakit kita mau jenguk, takut ketularan covid, padahal belum tentu kok covid. Yang meninggal dunia kemarin budek saya di belakang rumah meninggal dunia, padahal nggak kena covid, kena lambung. Begitu kena lambung dicek, kok diam di rumah isolasi, kepikiran lambungnya akut. Emang dari dulu penyakitnya lambung. Begitu meninggal di rumah, datang dari puskesmas pakai baju APBD. Apa? Baju apa? Iya. Ya, baju astronot begitu dah. Ya. Mau dibawa ke RSUD, mau dibawa ke Rawamangun. Anaknya kagak mau. Gak boleh. Gawin Babinsa. Akhirnya saya maju udah Babinsa situ. Ada kelurahan, ada Pak Lurah, pokoknya gak bisa. Saya bilang ini bude saya, bude saya. Keluarga ada apa Pak Ustadznya? Keluarga saya, bude saya, murid saya juga, jamaah ibu pengajian saya juga. Mau dibawa ke kampung, wah gak bisa Pak, nanti begini. Kasihan tetangga gak ada yang ngelongok, padahal tuh guru ngaji tuh di RW situ, masyarakat anak-anak situ pada pinter ngaji, itu berkat beliau. Begitu meninggal dunia di rumah karena kena covid, satu pun kagak ada yang nengok.
Satu pun kagak ada yang muncul. Yang datang cuman keluarga saya aja, orang tua saya, adik saya sama anaknya 2, udah itu doang. Tetangga pada begini, pada di dalam rumah. Akhirnya begitu besoknya dibawa ke kampung, boleh saya langsung debat, mohon maaf Pak Babinsa, mohon maaf Pak RW, semuanya mohon maaf, ini penyakitnya awalnya dari lambung, ini mau dibawa ke kampung, tapi kan gak bisa, nanti di sana ditolak. Surat dari kepala desa, kami siap menerima, mengurusi, memandikan sampai kebumikan di sana. Buktinya nanti kalau gimana, kalau nanti kenapa-napa, ada semua wabah terjadi ketularan, anaknya siap ditanggung jawab, siap di penjara, siap katanya. Yang penting ibu saya begitu dibawa ke kampung apa Bu, dimandikan, banyak yang takziah, yang nyolatin banyak. Akhirnya dimakamkan di sana. Keluarlah surat apa Pak? Surat PCR-nya dari rumah sakit. Karena pas mau ke rumah sakit minta dirawat, nggak boleh, PCR dulu. Pulang lagi. Nanti hasilnya besok, ya mati di rumah, udah nggak kuat lambung. Besok keluar PCR-nya negatif. Pada nyesal tetangga, pada nyesal tuh jamaah murid-muridnya, pada kenapa nggak ada? Ternyata negatif. Nah itu sebab dalam hati. Padahal orang yang jenguk orang sakit itu Masya Allah didoain sama malaikat Pak ya. Doanya malaikat makbul Bu. Kalau doa kita sampai mulut berbusa belum tentu diterima, dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Masih terhijab banyak dosa, masih terdinding banyak maksiatnya kita, hatinya masih kotor. Kalau malaikat yang doa tidak ada hijab, pasti makbul. Siapa orang yang didoain malaikat? Yang didoain malaikat diantaranya yang jenguk orang sakit. Begitu jenguk orang sakit, malaikat langsung minta, ya Allah, Allahumma gfirlahu, ampuni orang ini ya Allah. Rajin kalau tetangganya yang sakit dijenguk, saudaranya sakit dijenguk, Pak RW sakit ditengokin, Pak DKM sakit ditengokin, ampuni, rahmati dia, kasih didoain malaikat. Insya Allah kita selalu dalam hidupnya penuh pengampunan dan rahmat Allah. Itu yang didoain malaikat. Biasa yang doain malaikat itu yang sopnya paling depan. Ini jorok-jorokan sholat, sono jorok-jorokan. Padahal yang paling depan itu yang dapat doanya malaikat. Kadang-kadang orang nggak mau paling depan. Kenapa Pak? Kalau salam biar cepat pulangnya kan, nggak ngelangkahin begitu. Yang dapat doanya. Yang kedua yang suka nyambungin sapnya Bu. Ya karena sekarang kita lagi pandemi, renggang-renggang Pak. Udah dirapetin belum Pak? Alhamdulillah udah zona putih ya, udah zona putih. Zona kuning. Udah zona putih lagi, alhamdulillah. Udah kita didoain lagi malaikat. Ya Allah, setiap kita sholat merapatkan sopnya, dapat doanya malaikat. Ya Allah, rahmatilah Allah. Ya Allah, ampunilah tuh orang yang merapatkan sop. Ya kemarin kita nggak pernah dapat doanya. Ya karena COVID, ya COVIDnya di mana? Di sini nggak ada COVID begitu kan. Kadang-kadang lucu juga Pak Bu. Ada renggang, sini nanti dekat aja Mang. Nah jangan jarak-jarak. Begitu mau keluar kita numpang ngopi ya, ngopi bareng, naik motor bareng. Lah tadi sholat kagak mau di dekat-dekat. Begitu kita mau keluar numpang naik motor. Nah, kadang-kadang begitu Pak. Nah, makanya itu apa? Pentingnya kita silaturahim kepada para ulama. Banyak hal-hal yang didoakan oleh para malaikat, termasuk kita ngaji ini insya Allah didoain sama malaikat. Allah tucurkan rahmat, ampunan, naungan dengan ridhonya kita semua, amin ya rabbal. Kemudian waktahil kita bercelak sunnah Pak, pakai apa nih Pak? Saya nggak pernah pakai, nggak punya. Ini sebenarnya sunnah ya Ustaz? Pakai apa namanya? Kalau ibu suka pakai ya? Ini sifat ya, namanya sifat ya, celak, iktihal namanya. Dalam fikih itu namanya iktihal, celak. Itu buat penyakit. Ada yang punya ini nggak Pak? Katarak. Apalagi Pak? Penyakit-penyakit mata. Itu pakai celak itu insya Allah. Itu sunnah Nabi, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ra'sal yatim imsah tasaddaq wa tasil. Ngusap kepala anak yatim, ada anak yatim diusap. Jadi kaifiatnya begitu, kalau santunan usap ke atas, amplop, masukin kantong, cari kantong. Belum masuk. Jadi diusap kepala. Biar hati kita lunak.
diusap anak yatim. Dan ini termasuk syiar ya. Syiar yang ibaratnya lebaran anak yatim di Muharram ini. Ya nggak mesti pas Muharram doang, kasihan anak yatim ya. Nggak mesti di Muharram doang, kalau perlu kita ada anak yatim di rumah kita, cari anak yatim kayak dapat berkah, pungut anak yatim. Ada nggak anak yatim satu, saya urusin, saya tinggal di rumah. Karena kata Rasulullah, utamanya rumah yang paling utama adalah baitun fihi yatimun mukramun. Di dalamnya ada satu anak yatim yang dimuliakan, diurusin, disekolahin, dikuliahin sampai dia berhasil. Kalau kita ngurus orang lain, tetangga kita, saudara kita yang dari kampung, kemudian kita apa Pak? Kita kasih makan, kita kasih modal, kemudian kita sekolahin, kita kuliahin. Kalau dia sukses, udah biarkan sukses. Kita hanya memberikan makan kepada orang yang sulit sampai dia berhasil. Kita nggak mengharapkan balasannya, nggak mengharapkan terima kasih. Ayah saya sampai sekarang alhamdulillah orang tua Pak, berapa kali selamat dari maut terus saya selidikin terus, apa nih kehebatan, amal apa yang sering dilakukan sama orang tua ayah saya. Bapak percaya Bu, kemarin 3 bulan yang lalu pernah akut, penyakit lambung yang sangat akut, ditolak semua rumah sakit, dibawa ke RSUD, terakhir sudah mau sekarat di RSUD ditangani, ternyata besoknya kok dicek PCR COVID Pak, tinggal besoknya. Biasanya kalau udah di atas 70 tahun kan dengar kalau udah kena COVID apa Pak, dengar kabar duka ya Pak ya, dari rumah sakit. Assalamualaikum, ini keluarga Bapak Hajar. Iya saya putranya, ada apa ya? Saya pikir kabar duka innalillahi, karena kalau sudah innalillahi dibawa ke, kalau nggak ke Rawamangun ke sono Pedurenan. Waduh, mana udah wasiat kalau bapak meninggal dia bawa ke kampung dan dimakamkan ke sana. Ternyata alhamdulillah bapak sudah aman dari COVID, bebas pindah ke ruang inap biasa. Bingung saya. Dulu kecelakaan maut bapak saya selamat, berapa kali meninggal selamat. Ternyata orang tua saya itu, bapak saya, semua yang dari kampung, saudara siapapun yang susah ditampung di Jakarta, dikerjakan sampai sukses. Cuman kadang-kadang ngeluh, bilang sama saya, ya Allah nak, katanya, bapak tuh semua orang hidup di bapak. Kalau nggak punya modal didodalin, sekolah disekolahin, makan di sini makan, udah pada sukses, lupa ditengokin juga enggak. Apa saya bilang, saya telusurin, oh Pak, ini ada ayat Quran. Ada ayat Quran surat Al-Insan, Ustaz Endang, mungkin dibaca. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kata Allah, kami hanya memberi makan karena Allah. Kamu sulit, ku kasih makan. Kamu kelaparan, ku kasih makan. Kamu miskin, aku berikan fasilitas supaya kamu menjadi orang kaya. Cuman aku tidak berharap apa-apa, aku tidak minta balasan apa-apa. Kalau kamu sukses, biarkan suksesnya. Aku tidak minta dibalas ketika kelak aku nanti susah, ataukah aku ini ketika nanti pada saatnya perlu bantuan, tidak. Dan juga tidak perlu ucapan terima kasih. Saya sampaikan, oh begitu ya, ya udah, lepas begitu. Mudah-mudahan mungkin barokahnya berbuat baik kepada orang-orang yang gak mampu, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang yang susah. Kita tolong, insya Allah ada keajaiban, ada karomah di situ. Allah pun akan ingat ketika kita dalam keadaan susah, ketika dalam keadaan kita pun terdesak, Allah pun akan ingat kita. Maka saat ini kita lagi lapang, ingat kepada orang yang sempit. Lagi sehat, ingat kita kepada orang yang sakit. Lagi kita ada, ingat kepada orang yang tidak ada. Lagi kita punya, maka ingat kepada orang yang tidak punya. Insya Allah satu saat kita susah, satu saat kita tidak ada, saat kita sempit, Allah pun akan memberikan pertolongan kepada kita. Amin ya robbal. Mudah-mudahan rezeki bapak-bapak, kasih sayang bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang disumbangkan untuk para orang-orang duafa dan yatim membawa keberkahan,
keselamatan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Kemudian yang sebenarnya banyak, yang terakhir aja deh, wasi alal iyal, melonggarkan kepada keluarga di saat bulan Muharram buat tahun depan nih Pak. Ini saya kasih tahu contohnya. Wasi alal iyal itu hadisnya sangat kuat, makanya yang 12 itu dua yang kuat. Ketika saat 10 Asyura Muharram, bapak ngasih nafkah, ngasih uang belanja, ngasih jajan anak, lebihin, ngasih mereka senang. Biasa ngasih uang jajan 100.000, tambahin 120.000. Biasa ngasih jajan anak-anaknya 10.000, tambahin 15.000, ngarepin fadilah bulan Muharram. Kenapa? Kata Rasulullah, man wassa'a ala iyalihi fi yaumi Asyura wassa'allahu ala sa'iri sanati. Siapa yang memberikan kelapangan, keluasan, kelonggaran di hari Asyura kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada istrinya, kepada orang yang dia nafkahi, dikasih kelonggaran, dikasih kelapangan, maka Allah akan luaskan nanti keberkahannya selama 1 tahun. Para ulama ahli hadis, Sufyan bin Uyainah, Ibnu Shalah, pengen saya coba nih, bener gak di 10 Asyura Muharram ini, kalau saya lebihkan ngasih kelonggaran kepada istri saya, kepada anak saya, Allah akan lapangkan 1 tahun. Apa kata Sufyan bin Uyainah? Qad jarabtu hadal amal, aku coba mengamalkan hadal hadis. Dengan hadis ini ternyata bukan 1 tahun yang kujumpai, wajadnahu sittina sanatan, kami jumpai 60 tahun hidupku dalam keadaan keberkahan, kelapangan, tidak pernah susah, tidak pernah dalam keadaan kesulitan, selalu diberikan kelapangan, diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampang kan Pak? Ya kasih aja lebih, biasa ngasih istrinya 5.000, kasih 6.000 Pak, ya buat tempe tahu aja nggak apa-apa, lebih sedikit nggak apa-apa. Ya, biasa ngasih 50.000, kasih 55.000, tapi niatin, ya Allah, ku lebihkan, semoga ini menjadikan keberkahan di hari Asyura. Insya Allah tahun depan, sekarang udah lewat ya Pak ya. Kodok boleh kali, kodok ya besok Pak, kodok boleh Bu, minta Bu. Ingat Pak Ustadz, ngasih 200.000, tambahin gocap lagi 250.000, biar berkah rezekinya lah. Nah, ya Allah kodok, sholat aja boleh dikodok. Sekarang Asyuranya udah lewat, baru tahunya sekarang masih ada Muharram. Gak apa-apa, di tanggal 27 Muharram juga besok nih Bu. Ya, insya Allah. Kemudian waktu tasil mandi, sunnahnya mandi, bukan mandi junub, bukan mandi sunnah biasa, mandi Asyura. Niat, sebab kata hadis Rasulullah, walaupun hadisnya dhaif, siapa yang mandi di hari Asyura seluruh badannya dibasahin, insya Allah aman dari penyakit, aman dari sakit selama 1 tahun. Mandi gak kemarin? Mandi ya? Mandi biasa ya? Gak niatin gitu. Atau mandi biasa gak diniatin? Mandi ya tiap pagi sama sore. Tapi mandi Asyura niat, saya mandi di hari Asyura ini karena Allah, sunnah karena Allah, insya Allah kita bebas, aman dari penyakit. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir surat Al-Ikhlas, baca surat Al-Ikhlas, surat Qul huwallahu ahad berapa kali? 1000 kali kalau bisa. Gak bisa ya 3 kali lah, kalau gak bisa ya 1 kali, karena surat Ikhlas itu banyak kelebihan dan keajaiban. Saya dapat ijazah dari guru saya. Mau saya ijazahin gak Bu? Mau gak? Pak mau ijazahin gak Pak? Gak sulit, gampang kok. Cuman Al-Ikhlas, hafal Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad mau? Saya kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat. Kalau lagi ingat saya baca, saya suka diam di atas. Sebab dulu ada zaman Rasul, datang seorang laki-laki, ja'a rajulun, ya, syaka ila Rasulullah, ngadu kepada Rasul, ya Rasulullah, ini fakir, saya ini miskin, sulit amat dapat uang, kerjaan di PHK, apalagi Covid, dagang suruh tutup melulu, gitu kan, kerjaan di rumah kah, gaji dikurangin, begitu kan, kemudian apalagi banyak hal-hal saya fakir terus, hidup saya susah ya Rasulullah, tolong kasih doa, kasih ajaran, berikan amalan saya, apa yang harus saya lakukan. Apa kata Rasulullah? Idza dakhalta manzilaka faqul suratal Ikhlas. Kalau mau masuk rumah baca suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus lam yalid walam
walam yakul lahu kufuwan ahad, maka Allah akan melimpahkan kekayaan dan kecukupan. Amin insya. Gampang kan Pak? Gampang Bu? Cobain ntar pas pulang, berhenti dulu, baca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Jangan ijazahnya baca surat Al-Ikhlas masuk, bukan dibaca qul huwallahu ahad Allahus sampai selesai. Insya Allah akan melimpahkan kekayaan. Nah ini salah satu amaliyah sunnah yang dikerjakan di bulan suci Muharram. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kalau Bapak capek, saya juga capek. Kalau Bapak semangat, saya tambah semangat lagi. Karena saya lihat Bapak udah nunduk-nunduk. Saya juga udah nunduk-nunduk begini. Bapak udah ngantuk, saya juga ngantuk. Karena saya mah tergantung Bapak, tergantung Ibu. Saya juga kesetrum. Ibu semangat, saya semangat. Bapak semangat, saya semangat. Ibu loyo dikit, saya juga loyo. Bapak loyo dikit, saya juga loyo. Ya, insya Allah mudah-mudahan di acara malam ini sebelum kita tutup, barokahnya kita di majlis, kita tutup dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan dengan doa kita semua senantiasa harapan cita-cita kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum punya anak, Allah segerakan punya anak dan anaknya jadi soleh dan solehah. Yang belum nikah segerakan, semoga dicepatkan oleh Allah mendapatkan jodoh yang soleh dan solehah. Yang senantiasa yang sedang sakit, terbaring di rumah sakit ataupun di rumah semoga Allah angkat penyakitnya dan Allah sembuhkan pada setiap kala. Yang kita malas-malas, semoga Allah tambahkan razin kita untuk ibadah. Yang kita dalam keadaan posisi sempit, semoga Allah berikan kelapangan. Al-Fatihah binyatil qabuli wal maqbul wa tamami kulli su'lin wa naili khairin ma'mul al-mubarrak minal lagwi wal fudul wa salishan zahiran wa batinan dafi'atan li kulli syarrin wa jalibatan li kulli khair lana wa li ahbabina wa li walidina wa li ahlina wa li jama'atina biniyatis sihhati wal afiyati was salama wal barakah wal ma'una was shifa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma walakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta la tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya mughni kulli faqir wa ya muqawwi kulli dha'if wa haqir wa ya ma'mana kulli makhif wa ya sahib kulli farid. Yassir alaina umurana kulli asir waltuf bina fi jami'i kulli amrin asir fa inna taysir al-asir alayka yasir. Allahumma ya latif ya khabir ya sami'u ya basir ya aliyu ya kabir ya alimu ya qadir. Anta a'lamu biha wa basir. Hajatuna kathir alayka hajatuna kathir wa anta a'lamu biha wa basir. Innaka antal latiful khabir. Ultuf bina bi jami'il maqadir wa dabbirna bi ahsani tadbir wa dabbirna bi ahsani tadbir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nazim ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna min alamil faqri wa dhulli wa asimna minal bala wal waba wat ta'un wal amrad wa min syururil a'da'i wasyayatin wa nafsil ammarati bisu'. Allahumma yassir lana al-intizama fi jami'il umuri ad-diniyati wa dunyawiyah wa hassil muradana wa maqasidana bil khair. Qarribna ila al-khair wal ihsan wa ba'idna anil syarri wal 'asyan. Allahumma ya Allah, inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya muhawwil al-hawl wal ahwal
يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال ويا كثير النوال ويا خالق جميع الأفعال والأقوال واهدنا ووفقنا لنية الخير في جميع الأقوال والأحوال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم taqabbal ya karim. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah rahimakumullah. Demikian sama-sama telah kita dengarkan ceramah agama Jumat Muharram 1443 Hijriah yang dimana tadi sama-sama telah kita dengarkan begitu banyak faidah ataupun keutamaan ya bulan Muharram yang tadi sudah disampaikan, diantaranya menjenguk orang sakit, terus kemudian berpuasa, dan juga kalau ingin mendapatkan keberkahan ya di dalam rumahnya, jangan lupa sebelum masuk pintu dan sebelum masuk rumah membaca surat Al-Ikhlas ya. Insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan berkah di dunia sampai di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Dengan begitu ya, tadi juga sudah ditutup dengan baca doa, maka berakhir pula untuk acara kita pada kesempatan malam hari ini, dan sama-sama kita beristighfar mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, membaca hamdalah sebagai rasa syukur kita, dan kita tutup majlis kita dengan bacakan doa kafaratul majlis bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.